Orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom families, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara minggu ini. Saya yakin kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan terpelihara sempurna oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, yuk kita sama-sama saksikan WTC News untuk minggu ini. Untuk lead pastor, pengerja, dan volunteers, mari kita ikut Kingdom Prayer Night yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 September pukul 19.30 via YouTube GBI WTC. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima arahan dan impartasi dari senior pastor kita. Kami mengajak GBI WTC Families untuk bergabung dalam kelas Personal Transformation TC01. Di dalam kelas ini kita akan sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kelas ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2021 pukul 9 via Zoom. Untuk info dan pendaftaran, dapat scan QR Code atau menghubungi nomor yang tertera pada layar saudara. Akan diadakan kelas bimbingan pranikah angkatan 30 sebanyak 10 sesi. Kelas ini akan dimulai pada tanggal 26 September 2021 pukul 10 sampai dengan 12 via Zoom. Untuk info dan pendaftaran dapat scan QR Code atau menghubungi nomor yang tertera pada layar saudara. Hai families, GBI WTC membuka pendaftaran bagi saudara yang terpanggil untuk melayani small group leaders atau menjadi kakak-kakak rohani bagi anak-anak di GBI WTC Kids. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat mengunjungi Instagram @WTCKids atau menghubungi nomor yang tertera pada layar. GBI WTC kembali mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 pukul 14.00 di Ruang Yerusalem. Bagi saudara yang ingin dibaptis air, yuk segera mendaftar. Untuk info pendaftaran lebih lanjut, dapat scan QR Code atau menghubungi nomor yang tertera pada layar saudara. Ladies, moms, and every worthy woman in this church, mari kita ikuti ibadah Women of Excellence yang akan dilaksanakan via Zoom
pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 14.00 sampai 15.30. Dengan pembicara Pastor Marilinda Sumbayak Sinaga dengan tema yang dibawakan adalah teman hidup atau teman tidur. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat mengunjungi Instagram Women of Excellence _WTC atau menghubungi nomor yang tertera pada layar. Mari daftarkan diri Anda di acara seminar Urban Mission Consultation 2021. Seminar ini akan memperlengkapi kita dengan sharing yang pastinya menginspirasi, sehingga kita mampu membawa shalom bagi kota kita. Dan spesialnya, seminar ini juga akan diisi oleh Pastor Wiryo Hadi sebagai pembicaranya loh. Mari langsung daftarkan diri Anda segera di nomor dan barcode yang ada di layar. Hai families, kita mau kasih kabar baik nih. Tanggal 10 dan 11 September kemarin, bersama RIS Hospital, GBI WTC kembali mengadakan vaksinasi untuk jemaat. 100 jemaat menerima vaksin dosis pertama, sementara 1.000 jemaat menerima vaksin dosis kedua. Mereka terlihat cukup antusias loh mendapatkan vaksin ini. Sekedar mengingatkan kita semua, tetaplah jalankan protokol kesehatan sekalipun kita sudah divaksin ya. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. God bless you! Halo, Shalom Families. Perkenalkan, nama saya Revo dan sekarang saya duduk di kelas 3 SMA. Saya bergabung di Waniti sejak saya kelas 3 SMP dan dulu saya tinggal dan besar di kota Surabaya. Sejak saya pindah ke Tangerang Selatan, kota yang baru ini, saya tidak memiliki satu orang teman pun. Setelah bergabung di Waniti, saya menemukan komunitas baru dan tim pelayanan Waniti. Saya merasa bertumbuh dan diberkati di dalam komunitas baru yang Tuhan sudah tuntun untuk saya. Setelah beberapa waktu, saya terlibat dalam pelayanan di bidang sosial media, ibadah online, pembicara di Next Gen, tim kreatif, hingga small group leader di Kersel BSD. Namun di samping itu ada kesibukan-kesibukan lain yang saya kerjakan, seperti sekolah, membangun startup yang Tuhan percayakan untuk saya, menjadi narasumber di berbagai kampus di Jakarta dan kota-kota lain, dan menjadi konten kreator di sosial media. Saya percaya Tuhan juga dapat memakai Anda untuk memuridkan dan menjangkau generasi muda ini. Yuk daftarkan diri Anda segera untuk menjadi small group leader di Waniti Generation. Untuk info lebih lanjut, silahkan klik link yang ada atau scan QR Code yang tertera di layar. Kami tunggu kehadiran Anda ya. See you and God bless you. Bagi Anda yang sekarang berada di usia dewasa muda, yuk gabung di acara Small Group Gathering Dewasa Muda. Acara ini diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 sampai dengan 22 WIB melalui aplikasi Zoom. Untuk info lengkap Anda bisa menghubungi Saudara Erik atau Saudari Melina di nomor yang tertera pada layar. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus beribadah. Mari kita singkirkan segala hal yang berpotensi mengalihkan kita, dan marilah kita berfokus hanya pada Tuhan. Saya yakin dari manapun saudara beribadah hari ini, Tuhan pasti melawat kita. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya mewakili Praise and Worship Division dari GBI WTC Serpong. Kami ada ministry yang namanya Ministry 5 Roti 2 Ikan. Seperti yang kita lihat di sini, apa yang kami lakukan? Kami menjual makanan murah untuk pengendara-pengendara ojol, baik motor maupun mobil, para petugas-petugas parkir, dan yang membutuhkan. Tentunya ini berjalan dengan visi dan misi dari gereja kita, yaitu transform the communities, influence the cities, and give impact to the nation. Kami berharap ini bisa menjadi berkat. Kami mulai 2 September kemarin sampai hari ini luar biasa bisa memberkati orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Bagus ini buat membantu orang-orang yang di jalanan, yang terdampak semua. Jadi semoga terus lah, semoga ya berlanjut terus deh. Terima kasih Ibu Bapak untuk program nasi kotak murahnya, sangat membantu sekali buat yang terdampak. Makasih ya udah kasih murah, sip. Ngebantu juga Bu, Membantu ya? ngebantu para driver online, yang lainnya juga. Terima kasih kepada panitia yang telah membantu di dalam memberikan nasi yang murah
dengan berkualitas dan bergizi ya, untuk membantu kalangan Grab dan orang-orang yang menengah, yang di bawah. Terima kasih, Tuhan berkati. Kedepannya kami serahkan kepada Tuhan, kami berdoa ini bisa terus memberkati, bahkan kami rindukan ini bisa lebih lagi memberkati orang-orang di sekeliling kita. Demikian kami dari Praise and Worship Division mengucap syukur karena kami punya kesempatan ini untuk melakukan sesuatu buat memberkati kota kita. Tuhan Yesus memberkati. As John 13 verses 34 to 35 says, "A new command I give to you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple, if you love one another." Love is more than just a word, it's more than just a feeling in our souls. Love is why he came to earth, to be the hope we turn to when we feel alone. We can love like he loves us when we walk in his footsteps. If we love him, we will show him. We'll go and serve our neighbor with an open heart, find the heavy hands and try to lift them up. Live the way he lived and do the things he taught. If we love him, if we love him, if we love him, if we love him. He has given us direction so that he can bless us with his grace. As we show him that we love him, follow what he says, we'll be forever changed. We can love like he loves us when we walk in his footsteps. If we love him, we will show him. We'll go and serve our neighbor with an open heart, find the heavy hands and try to lift them up. Live the way he lived and do the things he taught. If we love him, if we love him, if we love him, if we love him, when we love, everything changes. His love sustains us, so we'll take all the love that he gave us, and go and serve our neighbor with an open heart, find the heavy hands and try to lift them up. Live the way he lived and do the things he taught. If we love him, we'll go and serve our neighbor with an open heart, find the heavy hands and try to lift them up. Live the way he lived and do the things he taught. If we love him, if we love him, if we love him, if we love him. In whatever season we are in, let us keep loving one another just like Christ has loved us. Let us keep shining the world with his love through our words, our actions, and kindness. Shalom WTC. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau tinggikan dia. Haleluya.
ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Lagi tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Lagi Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang ajaib Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Mari sekali lagi sama-sama serukan, Yesusku ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Lagi tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kau Allah kami yang ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat lagi, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Serukan haleluya. Jesus. Sebab ada Engkau di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun situasi kami, kondisi kami hari-hari ini,
Kami tahu Roh-Mu tidak pernah berhenti bekerja. Sekalipun kami nggak lihat, sekalipun kami nggak rasa, tapi kami tahu Tuhan bergerak di tengah-tengah kami. Memulihkan setiap hati yang terluka, memulihkan kondisi kami, menyembuhkan yang sakit, memulihkan rumah tangga yang mulai hancur. Kami percaya Tuhan, kami percaya You are the way maker. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are, You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You are here, healing every heart. I worship You, I worship You. You are here, turning lives around. I worship You,
seperti Engkau telah membelah Laut Merah untuk bangsa Israel, Tuhan. Kali ini Tuhan, Engkau juga membuka jalan buat setiap kami, Tuhan. Apapun tembok di hadapan kami, apapun masalah di depan kami percaya Tuhan, Engkau bekerja saat ini. Sekalipun mata kami tidak melihat, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini. Come on church, say. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita sebelumnya menyiapkan hati dan juga pikiran kita untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu yang Engkau limpahkan atas hidup kami. Sekarang kami ingin mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh ada saat ini tanpa kekurangan suatu apapun, itu semua adalah berkat daripada Engkau. Terima kasih juga atas sukacita yang Engkau limpahkan atas kami, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini dengan hati yang gembira.
kuduskan dan sucikanlah persembahan kami, supaya kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memberikan persembahan, saudara dapat scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar saudara. Sebelum memberikan persembahan, marilah sama-sama kita deklarasikan persembahan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Tak pernah terlambat, hanya Engkau yang tahu saat terbaik untuk menolongku. Tak pernah tertutup, hanya Engkau yang tahu jalan terbaik untuk menolongku. Tetap ku nantikan pertolongan-Mu sampai Engkau menolongku. Waktu-Mu Tuhan yang terindah bagiku. Tetap ku nantikan pertolongan-Mu sampai Engkau menolongku. Jalan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Tak pernah terlambat, hanya Engkau yang tahu saat terbaik untuk menolongku. Tak pernah tertutup, hanya Engkau yang tahu jalan terbaik untuk menolongku. Tetap ku nantikan pertolongan-Mu sampai Engkau menolongku. Waktu-Mu Tuhan
penuh dengan ketidakpastian. Kami mau lebih dekat dengan-Mu, tinggal di dalam kerajaan-Mu, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau lebih lagi mempercayai firman-Mu, firman yang tetap ada walaupun segala sesuatu berlalu, firman yang bisa memberikan juga kepastian, jaminan buat kami semua. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami. Roh Kudus, Kau ajar kami, urapi juga hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat Alkitab kita mau deklarasikan firman Tuhan bersama-sama. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita langsung melihat dan membaca firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah untuk kita membacanya bersama-sama. Saya mengajak semuanya membuka kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 20 dan 21 untuk mempersingkat waktu. Setelah ayat 21 kita lompat ke ayat 26 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Kita lompat ayat 26. "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan-Mu." 27. "Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang." Haleluya. Demikian firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini. Masih ada juga hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh gembala kita dalam serial khotbahnya The Return. Nanti di setiap akhir dari poin yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu bisa melihatnya, hubungannya. Judul khotbah yang saya mau sampaikan hari ini adalah True Greatness atau kebesaran sejati. Artinya bisa diperluas sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Bisa kebesaran itu bisa diterjemahkan kehebatan. Kebesaran itu juga bisa diterjemahkan keterkenalan. Kebesaran bisa diterjemahkan keagungan. Kalau diterjemahkan ketinggian kayaknya kurang cocok, nanti nggak nyampe. Kalau diterjemahkan kegedean juga kurang cocok, nanti melorot. Kesuksesan masih boleh Bapak Ibu ya, untuk diterjemahkan ke sana. Nah, pertanyaannya adalah kapan seseorang dikatakan besar, hebat, terkemuka? Dunia mengatakan tergantung
dari jabatan, posisi, kedudukan yang bisa kita capai. Tergantung dari aset, kekayaan yang bisa kita kumpulkan. Tergantung prestis dari status sosial yang mungkin bisa kita raih. Tergantung dari seberapa panjang gelar akademis yang bisa kita dapatkan. Atau tergantung juga kalau buat hamba Tuhan, buat pendeta, seberapa besar gedung gereja yang dimiliki, seberapa banyak jemaat yang ada, seberapa hebat mujizat yang dilakukan, atau seberapa dahsyat khotbahnya. Nah, semua orang berlomba, semua orang mengejar, bahkan memiliki impian, ambisi untuk bisa sampai ke sana dengan berbagai macam cara. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang halal, ada yang tidak halal, ada yang sikut kiri kanan, termasuk mengorbankan banyak orang, bahkan menginjak orang lain. Karena kalau kita bisa sampai kepada yang tadi saya sampaikan, di sana ada kebanggaan, ada nama besar, ada kehormatan, ada prestis, ada gengsi, ada pujian, ada penghormatan. Banyak orang berkata, banyak cecek di mana-mana saudara. Ya, banyak kuasa, ada otoritas di sana, dan tidak terkecuali ada duit, ada fasilitas yang begitu luar biasa yang bisa kita nikmati. Tetapi ada satu pengajaran yang disampaikan nanti oleh Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, kerinduan-kerinduan seperti tadi juga tidak terkecuali kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-20, dirindukan oleh murid-muridnya. Ya, ketika seorang ibu yang menginginkan anaknya itu untuk mendapatkan tempat yang terbaik. Dia meminta, dia bersujud kepada Tuhan Yesus dan meminta, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh kelak duduk di dalam kerajaanmu. Yang satu di sebelah kanannya, yang satu di sebelah kirinya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan satu cara untuk kita bisa masuk dalam satu kebesaran yang sejati itu bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Tuhan Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, mempersamakan dengan dirinya sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Nah, saudara, ketika Yesus berkata barang siapa, hari ini saya mau katakan, artinya adalah semua kita, termasuk saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang bisa mengalami yang namanya kebesaran yang sejati. Tidak terkecuali saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, saudara bisa mengalami yang namanya kebesaran itu sendiri. Setiap orang bisa menjadi besar. Karena apa? Karena setiap orang bisa melayani. Kita tidak perlu menjadi sarjana dulu baru bisa melayani. Kita tidak perlu menjadi kaya dulu baru bisa melayani. Atau saudara tidak perlu pandai berkata-kata dulu baru bisa melayani. Atau mungkin saudara tidak perlu lebih dahulu masuk majalah Time atau People baru bisa melayani. Tidak seperti itu saudara. Ada satu
quotes yang disampaikan oleh Max Lucado ini sangat memberkati saya. Statementnya, apa yang dia katakan? Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Dia memampukan orang yang terpanggil. God doesn't call the qualified, He qualifies the call. Ini satu quotes yang begitu luar biasa. Yang terpenting adalah maksud dia dari Max Lucado. Yang dia maksudkan adalah, yang penting adalah ketersediaan kita. Banyak orang hebat, tapi dia nggak bersedia melayani. Tapi siapapun saudara hari ini mungkin kau berkata engkau bukan siapa-siapa. Tetapi ketika engkau siap, Tuhan akan memampukan saudara. Tuhan akan memampukan kita semua. Dan saya yakin Tuhan akan membawa kita semakin hari akan menjadi satu pribadi yang semakin luar biasa. Amin. Coba katakan kiri kananmu yang di rumah, walaupun bukan di gereja, katakan kiri kananmu, kamu bisa menjadi yang hebat. Kamu bisa menjadi orang-orang yang besar. Bukan besar perutnya ya. Ya, tetapi kita akan mengalami satu kebesaran yang sejati. Yang percaya katakan amin. Yang percaya jangan lupa berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Nah, kita mau belajar hari ini ya, bagaimana kita menjadi besar di mata Tuhan. Yang pertama saya mau ngajak Bapak Ibu, kita akan konsentrasi di ayat yang ke-26 sampai ke-28. Saya bacakan sekali lagi ayat 26 dan 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu. Kekristenan dibangun di atas kepercayaan yang bersifat paradoks. Paradoks itu adalah pernyataan yang bertentangan dengan pendapat umum, tetapi sebenarnya mengandung satu kebenaran yang tidak terbantahkan. Sebagai contoh, giving is receiving, artinya adalah hanya dengan memberi kita akan menerima. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke ribaanmu. Dan firman ini sangat terbukti. Paradoks yang lain adalah weak is strong. Ketika aku lemah, firman Tuhan berkata, aku kuat. Paradoks yang lain dikatakan loss is gain. Hanya dengan kematian kita beroleh yang namanya kehidupan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Nah, dari perikop yang barusan kita baca juga ada satu paradoks. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dunia dulu tidak mengakui itu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah dia menjadi hambamu. Dunia dulu tidak mengakui itu. Tetapi sekarang kalau kita lihat bahwa kebenaran firman Tuhan ini sudah mulai diadopsi. Servant leadership. Tak terbantahkan kebenarannya. Tahun 90-an Putra Sampurna pernah mempromosikan satu produk rokok, saudara. Saya tidak mengiklankan rokok atau saya tidak mengajak saudara semuanya bersama-sama merokok, ya. Tetapi hari ini saya mau
mengajak Bapak Ibu, apa yang diiklankan pada saat itu, ada satu slogan yang namanya how low can you go. Atau dengan kata lain pada saat itu Putra Sampurna itu sedang mengajak para pecinta rokok sudah harus mulai memperhatikan kesehatannya. Di tengah-tengah rokok kretek yang saat itu mendominasi, dia mengajak supaya para perokok itu mulai memperhatikan kesehatannya. Ada yang lebih rendah. Iklan ini mengandung ada nikotin yang lebih rendah, ada produk rokok yang kandungan nikotinnya jauh lebih rendah. Iklan ini sangat provokatif dan juga inovatif. Dan kalau saya lihat sangat berhasil. Nah, hari ini di tengah-tengah pengajaran dunia yang berbeda, Yesus memprovokasi saudara dan saya untuk kita juga menata ulang kehidupan kekristenan kita. Dalam kita berusaha mencari sesuatu yang besar, biar kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi 2 mulai ayat 5 yang sampai dengan ayat 8. Apa yang dilakukan Yesus? Dia mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya sedemikian rupa sampai taat mati di kayu salib. Firman-Nya berkata, itulah sebabnya Bapaknya di surga meninggikan dia, mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Kebesaran yang Yesus dapatkan dimulai ketika dia merendahkan diri. Hari ini kita ditantang, how low can you go? Seberapa rendah kita pergi? Seberapa rendah kita bisa merendahkan diri, itu akan menentukan ketinggian kita, akan menentukan kebesaran kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus menantang kita hari ini. Ada seorang sastrawan namanya Charles Dickens, saudara. Dia mengatakan ada orang yang menjadi besar dengan cara mengecilkan dan merendahkan orang lain. Tetapi kebesaran sejati adalah ia yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar. Ketika kita melayani orang lain, kita sedang mengangkat orang lain, sehingga mereka merasakan dirinya bukan orang-orang yang rendah, tetapi orang-orang yang besar. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan kalau kita bisa melakukan hal yang sama, saya yakin ada perkara-perkara yang indah di dalam kehidupan kita. Saya pernah mengikuti satu camp yang namanya Excellent Service Camp atau Dolos Camp, saudara. Itu sebuah camp yang diperuntukkan buat para pelayan Tuhan. Setting acaranya ya namanya juga Excellent Servant Camp. Tentunya ada hubungannya dengan kehambaan, ada hubungannya dengan penundukan diri, kedisiplinan, ketaatan kepada perintah komandan. Di mana kadang-kadang komandan berteriak keras, memerintah, membentak, bahkan memberikan sanksi atau hukuman, tidak peduli status saudara siapa. Dia akan lakukan itu. Nah, ada banyak orang yang berontak ketika mengalami perlakuan seperti itu. Seorang pengusaha yang biasa memerintah, yang biasa menyuruh, bahkan yang biasa memarahi atau mungkin membentak orang suruhannya, ketika dia diperlakukan itu dia nggak tahan, nggak bisa terima. Ada juga mungkin yang hatinya lembut, yang tidak terbiasa diperlakukan seperti itu, mereka juga nggak terima. Ada pendoa yang biasa membentak, mengusir, menengking setan, diperlakukan seperti itu,
dia balik berontak, ditengking komandannya dalam nama Yesus. ya, macam-macam ekspresinya. Kalau buat saya itu adalah satu penghiburan yang begitu luar biasa, yang sudah terbiasa melayani. Nah, camp ini saudara sebenarnya merupakan satu proses pembelajaran yang sangat baik tentunya ketika kita terjun di dalam sebuah pelayanan, karena itulah kondisi yang nanti akan kita hadapi. 1 Petrus ayat 5 dan 6, peneguhan buat kita semua. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Yakobus 4 ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kembali saudara, how high you will fly, harus didahului dengan how low can you go. Amin. Mother Teresa, apakah dia hebat khotbahnya? Mungkin tidak sehebat pendeta-pendeta yang lain. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia begitu dihormati, orang sangat respect, begitu terkenal? Yang dia lakukan adalah dia melayani kaum marginal, orang miskin, orang sakit dia melayani, orang yang tidak punya rumah dia berikan tumpangan. Namanya harum, namanya besar. Orang sangat hormat terhadap dia. Kita punya presiden yang luar biasa, yang slogannya adalah belusukan, melayani turun ke bawah. Dan kita bersyukur, dan banyak orang hormat kepada dia. Pohon korma saudara bisa menjulang tinggi sampai 25 meter. Tapi kita lihat, keagungan sejati dari pohon ini adalah bukan yang kita lihat di atas. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya yang ada di bawah itulah yang bisa membuat yang di atas itu begitu indah, luar biasa. Sudah di tengah-tengah panas terik yang luar biasa, pohon korma masih bisa tetap tumbuh sedemikian rupa. Kenapa saudara? Petani di Timur Tengah ketika dia menanam pohon korma, yang pertama yang dilakukan adalah dia menggali biji kurma ke lubang pasir lalu menindingnya dengan batu. Nah, ketika ditindih awalnya pertumbuhan batangnya itu tidak akan bisa, tapi biji itu akan terus bertumbuh. Akarnya itu akan menerobos ke bawah bisa sampai 12 meter. Batu pada saatnya akan tersingkir sendiri ketika akarnya sudah menjadi kuat. Demikian juga kita. Kalau saudara ingin menghasilkan buah ke atas, batu tantangan memang sepertinya menghambat kita untuk bertumbuh ke atas. Tetapi ketika kita terus bertumbuh ke bawah lebih dahulu, Kolose 2 ayat 6-7, berakar di dalam dia, kita akan mendapatkan nutrisi-nutrisi ilahi yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Saint Augustine dia bilang apa? Anda ingin besar? Dia tanya saudara kepada kita. Mulai dengan merendahkan diri. Anda ingin membangun menara yang menembus sampai awan. Apa yang dia katakan? Letakkan dulu fondasi kerendahan hati kita. Amin. Otomatis. Kan itu sekali lagi saya mengajak kita semua untuk meneladani Yesus. Dia aja yang memiliki segalanya. Kemuliaan dia miliki. Semua sudah dia miliki. Dia mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya.
Amin. Pak Gembala mengajar kita tentang the return dalam serial khotbahnya. Dia mengatakan kita nggak tahu kapan Yesus datang. Buat saya yang terpenting adalah kesediaan kita. Kesiapan kita ketika Tuhan datang. Kalau kita baca Matius 24 sampai Matius 25, itulah persiapan yang harus kita lakukan. Salah satu yang Yesus katakan adalah kita harus mengasihi Dia. Bagaimana caranya mengasihi Dia? Matius 25 ayat yang ke-35. Apa yang engkau lakukan kepada orang yang paling hina? Wah, ayat yang 40 saudara. Itu yang kau lakukan untuk aku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku menjadi orang asing, engkau datang untukku. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Saya yakin, saudara dan saya, kita semua jadi orang-orang yang akan terangkat, melayani. Saya bersyukur gereja ini adalah gereja yang melayani, yang memberi makan. Jalan ilahi adalah jalan yang menuju ke bawah. Descending into greatness. Bill Hybels bilang, bukunya luar biasa sekali. Sama-sama kita merendahkan diri. Kebesaran otomatis akan menjadi bagian kita. Amin, saudara. Nah yang kedua saudara, ayat yang ke-28 firman-Nya berkata, sama, garis bawahi, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Garis bawahi, sama seperti anak manusia. Setiap orang pasti punya tokoh idola di dalam hidupnya masing-masing. Entah itu dari kalangan artis, entah itu dari kalangan atlet, pengusaha, atau kalangan politik. Nah, saya melihat seorang yang begitu mengidolakan orang lain. Wah, orang itu akan mengikuti beritanya di media sosial, akan meniru gaya berpakaiannya, potongan rambutnya, pantas nggak pantas urusan belakangan. Akan mencari tahu tentang hobinya, segala sesuatu tentang dia, kebiasaannya dan lain-lain. Bahkan dengan bangga menunjukkan bahwa dia adalah fansnya. Wah, luar biasa sekali. Tidak salah kita memiliki tokoh idola. Itu akan membuat kita positifnya mungkin memacu kita juga untuk bisa hebat, terkenal seperti idola kita masing-masing. Tetapi kita harus hati-hati di dalam memilih idola. Idola di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan idols atau berhala, saudara. Jangan sampai ada idola yang menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memilih tokoh idola atau fanatisme seseorang terhadap tokoh idolanya itu harus benar-benar hati-hati. Karena juga karakter atau kehidupan si idolanya itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Contoh ekstrim, saudara. Ada seorang yang bernama Herbert Chavez, saudara, dari Filipina. Nah, dia ini sangat mengidolakan tokoh Superman, saudara. Kalau di Indonesia Suparman, saudara. Ya. Sangat mengidolakan. Dia terobsesi menjadi Superman sejak usia 5 tahun. Dan apa yang dia lakukan? Dia rela melakukan operasi plastik sampai 23 kali.
mencakup hidung, rahang, pipi, sedot lemak, bahkan sampai pemutih kulit, saudara. Nah, dia sudah mengorbankan begitu banyak hal, dana dan rasa sakit, saudara. Mencoba mirip secara fisik dengan idolanya. Tapi tetap aja nggak bisa terbang, saudara. Dan tetap aja pakai CD di dalam, saudara. Ya, mencoba sama secara fisik. Ada seorang lagi yang seorang Prancis berusia 33 tahun, waktu dia ada di hotel mewah di Dominika, saudara, apa yang dia lakukan, saudara? Wah, ini luar biasa. Dia berkata sebagai sumbangsinya bagi keselamatan dan kedamaian dunia, dia merelakan dirinya dipaku di atas kayu salib. Rencananya 3 hari, saudara. Tapi ternyata baru 24 jam dia sudah tidak sanggup lagi. Dia nyerah, mencoba menjadi penebus dosa manusia, disalib seperti Yesus. Padahal Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, hanya Dia yang dapat menggantikan tempat kita dan mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menghapus dosa satu kali untuk selama-lamanya. Hanya Dia, nggak ada yang lain. Dan pria Prancis ini, dia salah. Mungkin kita juga pernah mendengar kata pansos atau panjat sosial, social climber. Adalah usaha seseorang untuk mencitrakan dirinya sebagai seseorang yang memiliki status sosial tinggi. Pansos ini, saudara, menjadi cepat terkenal, namun ingin menjadi cepat terkenal, namun dengan cara yang salah. Atau dengan kata lain, nempel tenar kepada orang yang sudah terkenal. Nah, biasa ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki citra diri rendah. Nempel dengan orang-orang yang hebat, supaya mengangkat citra dirinya. Tapi hari ini ada satu pengajaran yang begitu indah. Tuhan berkata, sama seperti anak manusia. Bagaimana cara Tuhan menjadi besar? Tuhan mengajak kita, ayo sama seperti aku. Atau dengan kata lain, Dia mengajak saudara dan saya memiliki keserupaan dengan Kristus. Bukan keserupaan dengan yang lain. Jangan cari idol yang lain. Menjadikan dia sebagai teladan yang patut kita contoh. Kita cari tahu tentang Yesus. Kita benar-benar hidupi apa yang Dia hidupi. Kita lakukan apa yang Dia lakukan. Amin, saudara. Kebesaran, keterkenalan, itu enggak usah dicari. Kalau kita bisa sama seperti Dia. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga akan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya itu mereka juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya itu mereka juga yang akan dimuliakannya. Ujungnya mereka juga yang akan dimuliakannya. Saudara cari kebesaran, saudara cari keterkenalan, itu nggak usah dicari. Udah given, saudara. Udah dipersiapkan Tuhan. Tapi depannya, ayat 29.
menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan dengan menyalibkan diri seperti pria di dari Prancis tadi. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa kita. Bukan serupa secara fisik seperti Herbert Savage ingin menjadi Superman, tetapi serupa dalam tingkah laku, sifat-sifat yang mencerminkan Kristus. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ini satu penegasan, saudara. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Ketika saya pelajari firman ini, ketika saya persiapkan firman ini, di situ dikatakan berubahlah oleh pembaruan budi. Pembaruan budi atau mind dalam bahasa Inggris, bahasa Yunaninya adalah ginosko. Bahasa Ibrani yang sama dengan ginosko adalah yada, yaitu mengenal Tuhan melalui pengalaman atau mengenal Tuhan melalui yang namanya hubungan yang intim. Saudara, itu yang dikatakan pembaruan budi. Kita kenal dia. Kita kenal dia. Amin. Saudara ingin serupa dengan Yesus. Kenal dia. Bukan sekedar tahu, tetapi melalui satu pengalaman, melalui satu hubungan intim. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika tahun 87 mengungkapkan bahwa pasangan suami istri itu tadinya tidak merasa mirip satu dengan lain, tapi karena hidup bersama-sama terus, semakin hari semakin mirip. Mungkin ada orang berkata terhadap saudara, kok mirip sama istrimu atau suamimu? Nah, karena itulah ada hubungan yang intim. Saya bukan sekali, 2 kali dengar orang bilang sama katanya sama istrinya. Saya bingung sama apanya ya. Mungkin orang lain lihat, saudara. Mungkin dia cakepnya, saya jeleknya kali gitu ya. Tapi katanya mirip. Ada orang yang bilang, Pak Ju, adiknya Pak Wiryo ya. Amin. Mungkin sering berhubungan, saudara. Tapi yang lebih mirip Ibu Flora sama Pak Wiryo. Jadi ukuran terbaik dari kebesaran sejati adalah seberapa mirip kita dengan Kristus. Ini dikatakan oleh seorang yang bernama Ezra T. Benson. Ukuran terbaik dari kebesaran sejati adalah seberapa mirip kita dengan Kristus. Amin, saudara. Nah, gimana kita kenal Kristus? Ayo kita mirip dengan Kristus. Kenal dia. Kenal yang seperti apa? Bukan sekedar tahu, tapi kenal melalui pengalaman. Kenal melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Kemuliaan gak usah dicari. Udah disiapin kok sama Tuhan. Tapi yang penting kita serupa dulu dengan dia. Kemuliaan akan menjadi bagian kita. Kebesaran akan menjadi bagian kita. Dalam hubungannya dengan derita. Ada satu perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bijak dan gadis yang bodoh. Apa yang dikatakan di sana? Ayat 11 Matius 25. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain. Ini gadis-gadis yang bodoh, saudara. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Tapi Tuhan jawab, sedih, saudara. Jawabannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
aku tidak mengenal Engkau. Tuhan akan datang. Pertanyaannya, apakah kita dikenal Tuhan? Kalau kita kenal Tuhan pribadi, mengalami Dia, kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, enggak mungkin Tuhan berkata, aku tidak mengenalmu. Enggak mungkin kita mengetuk-ngetuk pintu. Pintu pasti sudah terbuka buat kita semua. Amin, saudara. Gadis bijaksana ini bukan orang gak punya duit. Dia punya duit kok buat beli minyak. Mungkin banyak duitnya. Duit, harta, apa yang kita miliki tidak bisa membeli Tuhan. Yang Tuhan mau, kita kenal Dia. Tuhan datang, pintu dibukakan. Tuhan datang, kita tidak perlu mengetuk-ngetuk pintu. Tuhan datang, Dia berkata, aku kenal engkau, aku kenal kamu, aku kenal engkau, aku kenal kamu. Yang di rumah katakan, aku mau kenal Tuhan. Amin. Aku mau kenal Tuhan lebih lagi. Amin, saudara. Yang kedua, keserupaan dengan Kristus untuk kita bisa menjadi besar. Nah, yang ketiga, saudara, ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Garis bawahi, memberikan atau menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 2 minggu lalu saya dikirimkan seorang teman sebuah WA, saudara. Isinya ternyata tentang kopi dan gula, saudara. Dan memberkati saya ingat jadi saya tulis, saudara. WA itu bilang, jika kopi terlalu pahit, gula disalahkan karena terlalu sedikit, katanya. Jika kopi terlalu manis, gula juga yang disalahin, katanya terlalu banyak gula. Jika takaran kopi dan gula seimbang, orang akan berkata, kopinya mantap. Gula nggak disebut, saudara. Tapi kalau hubungannya dengan penyakit diabetes gara-gara gula. Nah, kan? Ya. Gula yang memberi manis pada teh dibilang teh manis. Gula yang memberi manis pada roti dibilang roti manis. Orang tuh nyebut sirup apel, sirup jeruk, sirup pandan, gulanya nggak pernah disebut. Tapi apa yang dilakukan gula? Dia tetap melarutkan dirinya dan tetap memberikan rasa manisnya. Seseorang yang hebat, dia tetap melakukan tugasnya tanpa mencari popularitas. Ada hubungannya dengan derita. Hamba yang baik, dia tetap melakukan tugasnya walaupun tidak dilihat. Dia akan tetap melayani walaupun tidak dipandang. Dia akan tetap memberikan yang terbaik walaupun kadang disalahkan. Karena dia sadar dia adalah orang yang sudah dibeli dengan harga yang lunas. Kita nggak punya hak apa-apa lagi. Sudah milik Tuhan, Pak. Ada seorang misionaris yang sudah melayani 40 tahun lebih di Afrika. Karena sudah cukup umur, disuruh pulang oleh lembaga yang mengutusnya. Dia pulang menaiki sebuah kapal. Begitu sampai dan keluar dari kapal, dia terpesona melihat begitu banyak orang yang menyambut dia. Dia lihat kiri kanan orang begitu banyak.
Sampai satu saat dia melihat satu spanduk dari kejauhan. Kok bukan namanya yang tertulis welcome home? Ternyata dia salah, saudara. Karena begitu dia nengok ke belakang, ada pejabat yang sedang melambai-lambaikan dirinya. Yang disambut oleh orang banyak. Dia sedih. Sampai pejabat itu turun karena dia memberikan jalan lebih dahulu kepada pejabat itu. Tidak ada satupun orang yang tertinggal yang menyambut dia. Ketika dia dalam kesedihan, Tuhan berkata, kamu belum sampai rumah. Ada rumah yang nanti aku sudah sediakan. Jauh lebih baik. Tuhan Yesus, dia seharusnya menikmati fasilitas yang begitu luar biasa di surga. Tapi dia lepaskan semua. Seringkali kita sesudah melakukan pelayanan tertentu, tugas tertentu, kita ingin mendapatkan pujian, penghormatan, imbal jasa, dan lain sebagainya. Ketika kita enggak menerima semua itu, ketika kita enggak terima semua yang seharusnya menjadi milik kita, atau bahkan sebaliknya justru kita malah disalahkan. Kita harus ingat, kita udah ditebus. Kita nggak punya hak apa-apa lagi. Yesus bilang, sama seperti anak manusia. Dia sudah memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Yang ketiga, Yesus dia menyerahkan haknya. Bukan sebagian. Semua diserahkan. Kalau di sini dikatakan menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan bahasa Inggrisnya dikatakan ransom. Bahasa Yunaninya dikatakan lutron, adalah sesuatu, something to loosen with. Sesuatu yang dilepaskan. Atau sesuatu yang diserahkan. Kristus dia lahir ke dunia. Dia melepaskan harga dirinya sebagai anak Allah. Dia melepaskan kemuliaannya sebagai anak Allah. Bahkan dia rela mengambil cawan penderitaan yang seharusnya tidak dia minum, yang seharusnya saudara dan saya minum. Dia mengambil penderitaan buat kita semua. Dia rela meninggalkan kekayaan, kemuliaannya, dan segala miliknya di surga. Bahkan dia rela melepaskan nyawanya. Abraham rela melepaskan anaknya. Daud rela melepaskan Saul yang ada di bawah kuasanya sebenarnya. Yusuf dia rela juga tidak membalas ketika saudara-saudaranya datang. Ishak rela menyerahkan sumur-sumurnya. Janda di Sarfat rela menyerahkan tepungnya. Elisa ketika ikut Elia dia rela melepaskan 12 pasang lembunya. Murid-murid rela melepaskan perahunya. Dan hari ini Tuhan juga mengajak kita. Kalau 1 Korintus 6 ayat 23 Rasul Paulus mengatakan kita telah dibeli dengan harganya yang telah lunas. Berarti kita adalah hamba. Dalam bahasa Yunaninya doulos. Budak. Seorang yang sebenarnya sudah kehilangan hak-hak pribadinya. Kita harus rela serahkan semuanya. Ketika Yesus rela, dia ditinggikan. Ketika Abraham rela melepaskan Ishak, Tuhan berkenan
kepada dia. Dia menjadi seorang bapak bangsa, bapak orang beriman. Ketika Daud rela melepaskan Saul, dia diangkat Tuhan, diteguhkan kembali menjadi raja. Ketika Yusuf memberikan pengampunan, dia diangkat Tuhan. Ketika Elisa rela melepaskan lembu-lembunya, dia mendapatkan double porsi dari apa yang Elia lakukan. Hari ini Tuhan mengajak kita rela untuk melepaskan segala yang selama ini mungkin kita pegang erat-erat. Ada satu kejadian di bulan Agustus kemarin. Ketika Pak Presiden kita rombongan ada di Kalimantan. Di jalan, tiba-tiba ambulan lewat. Presiden punya hak didahulukan. Tapi kita lihat dengan kerendahan hatinya, dia rela melepaskan haknya, membiarkan ambulan lebih dulu lewat. Orang respect. Beritanya kemana-mana. Melepaskan hak artinya ada rela tidak menikmati apa yang menjadi bagiannya, atau rela melepaskan apa yang menjadi miliknya demi kepentingan kerajaan Allah. Dalam hubungannya dengan the return, Matius 25 ayat 23 tentang perumpamaan tentang talenta. Tuhan berkata kepada yang menerima 2 talenta dan 5 talenta, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ketika mereka rela memberikan talentanya dan semua hasilnya kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku akan membawa engkau menjadi lebih besar. Mempercayakanmu hal-hal yang jauh lebih besar. Tuhan mau kita jadi pengelola, steward yang baik. Amin, saudara. Ada yang menjadi hak Tuhan yang tidak boleh kita ambil. Pembalasan jadi haknya Tuhan. Kemuliaan jadi haknya Tuhan. Penghakiman jadi haknya Tuhan. Perpuluhan jadi haknya Tuhan. Hari ini mungkin masih ada yang kita pegang. Tuhan mau yuk kita lepaskan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi intinya adalah Tuhan menyampaikan sesuatu yang beda hari ini. Saudara ingin mengalami kebesaran sejati. Pertama, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa merendahkan diri. Yang kedua, Tuhan menantang kita. Seberapa serupa kita dengan Dia. Keserupaan dengan Kristus bisa kita lakukan dengan ginosko, yang artinya adalah mengenal Tuhan melalui pengalaman pribadi. Suami istri bisa semakin serupa karena dekat, intim. Yang ketiga, seberapa mau kita menyerahkan hak kita. Something to loosen with. Ada sesuatu yang harus dilepaskan. Yang jadi miliknya Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Saudara dan saya, kita sudah ditebus.
kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan yang menjadi miliknya Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, mari angkat roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus. Bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Horaka masa kata rara si darara masuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Horaka maraka ramaraka 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 ramaraka. Biar kita bersaat teduh sejenak, saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada di antaramu hari ini yang merasa kecil, terlalu kecil. Mungkin kau merasa tidak layak untuk menjadi satu pribadi yang besar. Tuhan berkata, barang siapapun bisa menjadi besar. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Dia akan memampukan orang yang bersedia dipanggil oleh Dia. Hari ini jangan kecil hati. Ada Tuhan yang bisa membuatmu besar. Atau mungkin ada batu yang sepertinya menghalangimu untuk kau terus bertumbuh ke atas menjadi besar. Bagianmu tertanam terus di dalam Dia. Dapatkan terus nutrisi-nutrisi ilahi yang membuat engkau kuat, semakin kuat, semakin kuat. Batu tantangan bukan lagi persoalan buatmu. Mungkin kau berkata selama ini kau sudah merasa melakukan yang terbaik, tetapi nggak ada pujian, penghargaan yang kau terima, malah sebaiknya ada fitnah, ada hal-hal yang tidak baik, kau dipersalahkan. Firman Tuhan berkata, tetaplah lakukan tugasmu dengan baik. Tuhan datang di waktu yang tidak terduga. Peninggian bukan datang dari timur, dari barat, tetapi peninggian datang dari Tuhan. Direndahkan yang satu, ditinggikannya yang lain. Ada mungkin saudara berkata, Tuhan, masih ada sesuatu yang belum Kau lepaskan. Ada kepahitan, ada amarah, ada dendam yang membebani selama ini. Kita udah ditebus, kita enggak layak untuk melakukan hal-hal yang lain.
menjadi miliknya Tuhan. Biarkan itu menjadi bagian Tuhan. Bagianmu menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Dia. Tuhan akan meninggikanmu pada waktunya. Horaka maraka ramaraka ramaraka maraka rama. Mungkin ada dendam, ada sakit hati. Mungkin kau merencanakan melakukan pembalasan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Mungkin kau rindu menerima penghargaan yang tidak pernah kau terima. Lepaskan, tetap lakukan yang terbaik. Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan mengangkatmu. Horaka maraka ramara. Tuhan, kau memberkati anak-anakmu. Berkati mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami terima berkat-Mu. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan memberkatimu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan.
Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.